Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi kelas 7? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Baiklah, setelah kalian mengikuti PTS minggu kemarin, kini tiba saatnya kita mempelajari materi baru lagi. Nah, kali ini kita akan mempelajari teks deskriptif ya. Apa teks deskriptif itu? Nah, tentunya kalian pernah atau membaca ya, pernah atau sering membaca ada satu teks yang menggambarkan misalkan satu tokoh tertentu ya, di mana dia tinggal, kemudian kapan dia lahir ya, tokoh-tokoh imaginary atau kisah-kisah Rasul seperti itu ya. Nah, bentuk teks seperti itu apa ya di dalam bahasa Inggris? Nah, contoh teks seperti itu kita namakan teks deskriptif ya. Nah, apa yang dimaksud dengan teks deskriptif itu adalah bentuk teks yang berisi gambaran tentang suatu objek ya. Descriptive text is a text that contain the description of an object. Ya, objek itu bisa animal, bisa binatang, bisa place, tempat, people, thing, dan lain sebagainya. Nah, biasanya kalian menemukan ini di pelajaran apa? Sejarah ya, misalkan sejarah Islam di SKI. Nah, itu bisa kalian temukan banyak sekali contoh-contoh teks deskriptif ya, di mana menjelaskan kisah sahabat-sahabat Rasul, istri-istri Nabi, dan lain sebagainya ya. Nah, itu yang kita namakan teks deskriptif ya. Nah, kemudian dalam bahasa Inggris ada beberapa generic structure. Generic itu ciri-cirinya ya. Ciri-cirinya yang ada di jenis teks deskriptif ini. Satu, biasanya ini menjelaskan orang ya, seperti yang Bapak sampaikan tadi, tempat, binatang atau objek yang lainnya. Yang kedua, teks ini menjelaskan the specific thing. Jadi orang-orang tertentu, tempat-tempat tertentu, binatang-binatang tertentu. Nah, misalkan kalian temuin tuh dalam satu teks Candi Borobudur misalkan. Nah, di dalam teks itu dijelaskan mengenai Candi Borobudur saja. Kapan dibangun, kemudian lokasinya di mana, kemudian biasanya ada kunjungan berapa orang tiap weekend, atau misalkan berapa jarak dari rumah kita ke sana, naiknya bagaimana, alat transportasinya bagaimana. Nah, itu semua menjelaskan mengenai satu objek tertentu sebenarnya, yaitu Candi Borobudur. Ya. Kemudian ciri-ciri yang ketiga, misalkan, nah, facts, simple, present tense. Karena teks deskriptif ini menjelaskan mengenai fakta-fakta, maka tenses yang kita gunakan adalah simple, present tense. Ingat ya, simple present tense pelajaran sebelum mid semester kemarin. Ya, jadi ciri-cirinya ada to be ya, to be yang dipakai itu is, am, are, kemudian kata kerjanya juga menggunakan kata kerja pertama ya. Nah, yang ciri yang ada di generic structure lainnya adalah action verb ya. Jadi di teks deskriptif ini menggunakan action verb. Action verb itu seperti kata kerja kegiatan ya, misalkan minum, makan, meletakkan, melompat, dan lain sebagainya. Nah, ini ada contoh tes deskriptif ya yang Bapak ambil dari EF-Plog. Nah, coba Bapak bacakan dulu dan kalian perhatikan pronunciation-nya ya. My room is in second floor next to my big sister's room. My room is painted light gray. There is a big bed inside my room where I sleep every day. I put some pictures on my desk. There are my family pictures, my picture with my friends, and my picture with my pet, Luna, a Persian cat. I also have drawers where I put all my clothes inside. My room is not big, but it is the best place in my house for me. Nah, kita coba analisa apakah benar ini yang disebut dengan teks deskriptif. Nah, ciri-cirinya yang tadi Bapak sebutkan di awal tuh, ya. Teks ini hanya menjelaskan satu objek, yaitu adalah kamar saya, my room. Bukan rumah saya, bukan kamar kakak saya, bukan kamar orang tua saya, tetapi my room. Nah, menjelaskan hanya kamar saja. Dari mana tahunya? Dari isi teksnya. Ya, my room is painted. Nah, ini kamarnya dicat seperti apa, kemudian ada apa di dalam kamarnya, ya, ada tempat tidur besar, kemudian di kamarnya juga ada gambar-gambar, ya, ada gambar keluarga saya, ada gambar dengan teman-teman saya, dan ada gambar dengan
binatang piaraannya ya, namanya Luna. Kemudian di kamar tersebut juga ada laci ya, di mana saya meletakkan semua baju-bajunya. My room is not big. Nah, ciri-ciri berikutnya adalah yang tadi nih, my room is not big. Nah, ini ciri-ciri karakter dari kamar tersebut, yaitu kamarnya nggak besar, tapi it is the best place in my house. Nah, pola yang digunakan adalah pola present tense, jadi menjelaskan fakta karakter dari kamar tersebut. Masih ingat ya? Baik, ciri yang berikutnya adalah menggunakan action verb. Nah, action verbnya di mana? Nah, action verbnya seperti ini nih. I sleep. Nah, ini action verb, kata kerja pertama ya. Kemudian I put, saya meletakkan. Ini juga kata action verb, kata kerja pertama. Kemudian have, ini juga action verb ya, dalam bentuk kata kerja pertama. Kemudian put juga ini sama, meletakkan artinya. Nah, kalian bisa baca terjemahannya di bawah ya, kalau misalkan kalian masih belum paham. Tetapi setidaknya target kalian adalah kalian bisa mengidentifikasi bahwa teks ini adalah termasuk jenis teks deskriptif. Itu tujuannya ya. Baik, setelah kalian bisa atau mampu memahami atau mengidentifikasi jenis teks ini, coba sekarang Bapak kasih tugas ya. Nah, di LKS kalian halaman 31 ada teks deskriptif nih yang berjudul My Favorite Teacher. Nah, coba kalian terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, cukup di buku catatan saja. Nah, ingat ya, jangan menggunakan Google Translate untuk membantu kalian menerjemahkan teks ini. Kenapa? Memang cepat, cuman ketika kalian copy paste seluruh teksnya kemudian kalian terjemahkan dengan Google Translate, kalian akan rugi sendiri karena kalian tidak akan mendapatkan tambahan pengetahuan kosakata baru. Ya, dan itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Kalaupun harus menggunakan Google Translate, coba kalian cari terjemahannya itu per kata saja. Supaya apa? Supaya kalian berlatih untuk menyusun kata-kata, kemudian bisa membentuknya sebagai sebuah kalimat yang mengandung arti, yang mengandung maksud tertentu. Nah, itu intinya ya. Jadi inti dari tugas ini adalah kalian coba memahami isi teks dengan cara menuliskannya. Bisa kalian gunakan Google Translate, tapi hati-hati ya, jangan mengcopy paste semuanya, cari perkata saja, atau bisa kalian gunakan juga kamus kalau yang masih punya kamus. Ya, kerjakan, terjemahkan ya dalam bahasa Indonesia, buka LKS-nya halaman 31 ya. Baik, itu saja dari Bapak. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.